Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Jeboreng. Dalam awal pekan ini saya menyampaikan tugas panggilan gereja, supaya gereja-gereja yang di dalamnya ada jemaat memahami dan sadar akan tugas panggilannya, hidup di tengah-tengah keberagaman, hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dalam bulan kebangsaan ini, saya menyampaikan 3 tugas panggilan gereja, supaya arah gereja dalam menyikapi kehidupan menjadi jelas. Yang pertama, tugas panggilan gereja adalah bersaksi. Tugas bersaksi ini didasarkan atas perintah Tuhan sendiri. Dengan adanya perintah ini ditujukan bahwa keselamatan yang dianugerahkan kepada gereja untuk banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi harus dilanjutkan, diteruskan kepada banyak orang. Saya mengambil dasar nats dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya 56. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat itu, dalam persekutuan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, diingatkan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara punya waktu banyak bekerja, saudara punya waktu untuk apapun, tetapi ingatlah, sadarlah, seberapa waktu saudara untuk pekerjaan Tuhan, untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Di samping itu ada amanat, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu juga pekerjaan kesaksian di dalam memberitakan Injil kepada banyak orang. Tapi yang saya katakan di sini sebagai dasar, saya mengambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya 58, yang itu semua mengingatkan kepada kita bahwa tetap harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan ketika saudara mengambil pekerjaan Tuhan tersebut, tidak ada hal yang sia-sia. Jerih payahmu, keringatmu tidak akan sia-sia. Kelelahanmu, suka dukamu tidak akan sia-sia. Maka dari 3 tugas panggilan gereja, yang pertama adalah bersaksi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saya mengambil setelah bersaksi, bersekutu. Ibrani pasal 10 ayat 25 sebagai dasar pondasi firman-Nya. Janganlah kita
menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi ada kata giat. Di sini juga kita diingatkan tentang giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Giat dalam hal apa? Tetapi marilah kita saling menasihati, mengingatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertemuan-pertemuan ibadah, kegiatan-kegiatan, janganlah sampai kita menjauhkan diri dari itu semua. Ingat, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, dan juga kegiatan-kegiatan gereja yang entah itu rutin, mungkin saudara berpikir, kegiatannya membosankan, tetapi ingat, ketika kita ada di dalam kegiatan itu, Tuhan sedang menyapa saudara. Tuhan sedang merenda saudara. Tuhan sedang mengingatkan, menguatkan saudara imannya. Tugas bersekutu adalah perintah Tuhan sendiri bagi juga murid-muridnya, bagi pengikut-pengikutnya. Dengan bersekutu, para anggota jemaat memiliki peluang satu sama lainnya dapat berkomunikasi sehingga mereka saling mengetahui kebutuhan saudara-saudaranya tersebut, baik itu kebutuhan rohania dan juga kebutuhan jasmania. Dan dari bersekutu atau koinonia ini, bersekutu dalam Tuhan. Meskipun orang-orang Kristen berkumpul membina kerukunan, namun kita jika tanpa mempersilahkan Tuhan untuk ikut di dalamnya, menghadirkan Tuhan di dalamnya, komunikasi dengan Tuhan di dalamnya, bisa jadi hanya menjadi pertemuan rutinitas. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 tugas panggilan Tuhan bersaksi, yang pertama marturia, bersekutu, koinonia, kita diingatkan melalui Ibrani pasal 10 ayat 25. Giat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang, memang ada orang-orang yang malas. Mungkin memang ada orang-orang yang tidak suka bersekutu. Memang ada orang-orang yang enggan untuk kegiatan-kegiatan selain pokoknya beribadah hari Minggu cukup dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, semakin giat bersaksi, semakin giat menyampaikan kabar baik, semakin giat bertemu dengan saudara-saudara seiman, semakin giat saling menguatkan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kalau saudara berkenan di-subscribe lah, dibagikan kepada banyak orang. Ini bukan renungan dan lain sebagainya, tapi ini penjelasan tugas panggilan gereja
maka bisa jadi di-subscribe, dibagikan kepada banyak orang, ditekan jempolnya. Ya, reka main ikut-ikutan yang lain, tapi saya jarang mengatakan seperti ini tadi. Dan lanjut, yang ketiga, saya ulangi lagi, bersaksi bersekutu, marturia koinonia. Yang ketiga adalah pelayanan atau melayani atau diakonia. Saya ambil Ibrani 13 ayat 2 sajalah. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya, ia telah menjamu malaikat-malaikat. Di samping itu juga gereja-gereja tetap harus memperhatikan orang-orang yang miskin, janda-janda miskin, orang-orang yang membutuhkan pelayanan pastoral, orang-orang yang membutuhkan pemulihan, penghiburan, pendampingan, orang-orang yang membutuhkan doa saudara. Oleh karena itu, melayani atau pelayanan atau diakonia ini juga bagian terpenting dari kehidupan bergereja. Memperhatikan jemaat, memperhatikan kehidupan jasmaniah jemaat. Syukur bagi yang kurang dibantu, dikuatkan, diberi motivasi, ditolong, didoakan, didampingi, dan seterusnya. Ini bagian juga dari perintah Tuhan. Hal itu nampak dari pola kehidupan Tuhan Yesus yang selalu memberikan pemulihan-pemulihan, memberikan kesembuhan-kesembuhan, juga melalui pengajaran-pengajarannya Tuhan Yesus memberikan kebutuhan jasmaniah manusia, termasuk makanan jasmaniah manusia, selain kebutuhan rohani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari apa yang saya sampaikan tadi, tugas panggilan gereja, ketika itu dilakukan dalam kondisi yang berimbang, tentu membuat kehidupan gereja, membuat kehidupan jemaat semakin hidup, yang berkecukupan memperhatikan yang kekurangan, yang punya banyak waktu bisa memberikan pendampingan, yang lainnya bisa memberikan doa-doa, yang lainnya bisa menguatkan satu sama lainnya. Oleh karena itu sangat ideal, sangat indah ketika marturia, koinonia, dan diakonia, bersaksi, bersekutu, dan melayani ini dilakukan di gereja manapun, sehingga ada keseimbangan di dalam pelayanan. Semua bisa terlibat di dalam melayani, semua bisa terlibat di dalam pelayanan seperti ini. Oleh karena itu, pada saat ini saya menyampaikan tugas panggilan gereja atau biasa disebut tritugas panggilan gereja seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kiranya ini menjadi berkat, menjadi pemahaman saudara, kita semua, supaya kita juga ingat panggilan gereja. Dan lebih-lebih kita masuk bulan kebangsaan, di mana kita akan mengingat, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, supaya Indonesia kita juga berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk bangsa dan negara.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Amin.